Halo Linggo Buddies, kembali lagi bersama saya Miss Adibah dan kali ini kita akan melanjutkan series ke-9 belajar TOEFL dalam waktu 5 menit aja. Dan sekarang kita ke nomor 25, 26, dan 27. Let's go! Oke, pertama sudah pasti silakan dibaca terlebih dahulu soalnya, kemudian lihat kata kuncinya. Oke, cari cek kata kuncinya. Silakan, boleh di-pause. Oke, kalau ada kalimat seperti ini, yang pertama saya pasti akan cek adalah ketika ada banyak koma, saya harus mengecek apakah kalimat tersebut paralel, gitu ya. Paralel adalah kata-kata yang harus bentuknya sama. Kita lihat ya, forest itu noun, Paris juga noun, Marsus noun, and lakes juga noun. Jadi lakes ini betul ya karena sama dengan forest, dia adalah kata benda. Jadi D itu betul, bukan jawabannya. Kita cari jawaban yang salah. Terus kita lihat dari A, establishing outside Minneapolis. Nah, ini kelihatannya adalah yang salah. Kenapa? Karena di sini ada in, dia namanya present participle. Apa itu present participle? Dia kelihatannya seperti verb in ya. Namanya present participle. Tapi dia bukan sebagai verb, teman-teman. Oke? Okay? Dan ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, dia itu seperti uh, me gitu. Dia seperti active voice. Jadi mendirikan di luar Minneapolis. Mendirikan atau didirikan? Ayo, yang mana yang tepat? Yang tepat. Didirikan di luar Minneapolis, Minnesota. Ini ngomongin tentang Minnesota Valley National Wildlife Refuge, which is not a human being, tapi tempat ya. Jadi karena tempat, dia udah pasti harus pakai pasif. Nah, pasif itu butuhnya adalah apa teman-teman? Bukan present participle, tapi kita butuhnya adalah past participle atau top 3. Jadi bukan establishing, mestinya adalah established, didirikan. Gitu ya, jadi A yang salah. Oke, karena salah maknanya. Dia harusnya pasif menggunakan past participle. Baik, kita ke selanjutnya, nomor 26. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ini adalah soal yang mudah sekali kalau kalian tahu keywordnya mana. Keywordnya itu adalah di yang namanya adjective clause. Nah, tadi yang bilang sama dengan relative pronoun. Sama. Dia apa? Dia adalah klausa ya, yang menggabungkan dua klausa dan itu markernya atau linkersnya atau kata sambungnya adalah which, who, whom, that, dan sebagainya. Tapi tidak pernah what, bukan what, ya. Jadi dia itu menjelaskan apa? Salivary glands. Ini kata benda ya. Dia noun. Memang kelihatannya kayak what, tapi tidak ada what di adjective clause. Harusnya pakai apa, teman-teman? Harusnya pakai which atau that. Karena dia bukan orang. Jadi yang tepat di sini adalah which atau that. Mudah kan? Kalau kalian tahu yang mana yang harus dicari atau keywordnya apa. Baik. Ini tinggal 1 menit lagi. Ayo kita ke nomor 27. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, ini sebenarnya mudah sekali kalau kalian awas atau teliti. Silahkan dibaca dan pasti kalian tahu yang mana yang kedengarannya nggak sesuai bahasa Inggris. Yang mana yang kedengarannya tidak sesuai bahasa Inggris, benar yang B ya teman-teman. Kenapa? Karena ini simply distinctive itu dia adjective, karakteristik dia noun. Nah, dalam bahasa Inggris adjective itu di depannya noun. Jadi mestinya itu dia distinctive characteristics, bukan characteristics distinctive. Dia itu bertukar gitu ya. Jadi mestinya adalah adjective noun kayak pretty girl, good book kayak gitu-gitu. Ya, jadi ini salah
tertukar. Jadi mestinya dia adjective plus noun ya, karena tertukar. Baik, gitu aja untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk join dan follow sosial media kami